Oke. Orang yang tidak berani bermimpi besar, orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Maha Besar. Dan Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Clear, itu di tangan kita kontrolnya. Artinya mimpinya harus besar. Kalau mimpinya kecil, ya Anda akan menjadi orang standar yang tidak punya energi gitu. Makanya bermimpilah besar. Kalau mimpi Anda dapatkan, berarti mimpi Anda sudah benar. Oke, sebelum itu aku ingin sedikit terkait insight dari tema hari ini, yaitu di mana DU kok sukses. Aneh ya teman-teman ya. Nah jadinya memang seperti yang kita ketahui, sukses itu sebenarnya bukan di mana kita berkuliah di mana gitu, bukan dalam artian sukses seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya Bill Gates itu adalah CEO dari Microsoft Corp, di mana dia juga pernah di DO nih teman-teman, dan tidak hanya Bill Gates tapi Mark Zuckerberg dari CEO Facebook maksud saya, dan itu juga dia di DO. Nah dan hari ini juga kita bakalan ngobrol langsung nih atau sharing-sharing langsung bersama Mas Syafi Effendi, di mana beliau ini adalah pemateri yang sangat luar biasa, dan mungkin teman-teman pernah mengikuti seminar motivator dari Mas Syafi Effendi sendiri ya, karena seperti yang kita ketahui Mas Syafi Effendi sendiri sangat aktif gitu ya di dunia motivator gitu yang pastinya. Oke, tidak hanya itu juga, aku mau mengucapkan juga nih kepada teman-teman yang pastinya teman-teman adalah yang terpilih di antara teman-teman yang ada di yang ada di luaran sana gitu, karena yang pastinya acara-acara seperti ini tuh sangat jarang sekali gitu ya teman-teman, apalagi kita menghadirkan berbagai narasumber yang sangat luar biasa gitu. Nah jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang dalam hal ini sudah menjadi terpilih nih milenial-milenial yang di luaran sana pastinya. Oke, sebelum kita masuk nih ke tema kita, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai Indonesia Millennial Connect gitu, karena mungkin dari teman-teman yang ada di rumah nih masih pada bingung, sebenarnya Indonesia Millennial Connect itu apa sih gitu. Pasti banyak ya teman-teman yang ada di rumah masih pada belum tahu gitu. Nah jadi Indonesia Millennial Connect itu adalah yang menyelenggarakan acara EduShip kita kali ini. Nah EduShip itu nama kegiatannya teman-teman ya, perlu diingat. Jadi Indonesia Millennial Connect adalah platform, jadi wadah yang menyelenggarakan kegiatan EduShip kita kali ini. Jadi aku akan jelaskan terkait Indonesia Millennial Connect, karena sebelumnya teman-teman aku atau moderator-moderator sebelumnya juga udah menjelaskan, dan aku kali ini akan menjelaskannya lagi pastinya. Oke, Indonesia Millennial Connect merupakan organisasi sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dan berfokus hanya pada 3 bidang, yaitu bidang ini yaitu pastinya penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, ketiga bidang ini adalah sangat berhubungan ya, sangat krusial gitu. Makanya program-program yang sudah kami laksanakan diantaranya yang pertama, kami mengadakan sharing session by live on Instagram pada bulan Maret kemarin. Adapun pembicaranya yang pertama ada Chandra Putra Negara, Ismail Bahya, Tantri Namira, Rahmania Astrini, Syafi'i Effendi, dan pembicara-pembicara lain. Dan juga kami juga mengadakan hashtag ngabuburit dari rumah sebagai penemanan produktivitas selama bulan Ramadan. Namanya juga ngabuburit dari rumah ya, yang pastinya kegiatan ini adalah kegiatan produktif sembari menunggu buka puasa bagi teman-teman yang muslim ya pastinya. Dan adapun pembicaranya seperti Kak Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Vergina, Sabian Wisnutama, dan masih ada bicara lain. Dan tidak sampai di situ juga teman-teman. Jadi kami mengadakan yang namanya aksi hashtag milenial melawan corona bersama aksi cepat tanggap. Mungkin teman-teman sudah tahu ya aksi cepat tanggap, yaitu sebuah aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak COVID. Dan jadi kami sudah membagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak sampai di situ juga teman-teman, kami mengadakan kelas mentoring dan mentoring bisnis. Dan
kegiatan ini diadakan di kalangan internal dari teman-teman panitia ataupun teman-teman pengurus Indonesia Millennial Connect sendiri. Dan selanjutnya juga teman-teman kami mengadakan kegiatan Festival Indonesia Bangkit. Nah, mungkin teman-teman yang nonton hari ini, yang berhadir pada hari ini mungkin sudah mengikuti ya acara Festival Indonesia Bangkit yang kemarin ya. Nah, jadi Festival Indonesia Bangkit sendiri sebagai ajakan para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia yang lebih baik, dan pastinya program-programnya tidak hanya di situ juga, kami juga mengadakan kegiatan EcoTalk. Namanya juga EcoTalk, yaitu kegiatan yang bersifat yang bertemakan tentang ekonomi, dan kami juga mengadakan kegiatan hashtag sharing dari rumah. Yang pastinya teman-teman, kegiatan-kegiatan kami sebenarnya cukup banyak, dan teman-teman silahkan pantau di Instagramnya Indonesia Millennial Connect, karena bakalan banyak seputar kegiatan ataupun info-info yang menarik. Jadi jangan lupa ya di follow akun Indonesia Millennial Connect ya. Jangan lupa tuh teman-teman. Nah, jadi kan tadi saya sudah menjelaskan Indonesia Millennial Connect itu apa. Sekarang saya menjelaskan EduShip gitu, atau kegiatan kita yang sekarang. Nah, EduShip itu merupakan atau singkatan dari Education and Scholarship Forum, merupakan event virtual terpanjang dan terbesar di Indonesia dalam bidang pendidikan dan beasiswa. Dan EduShip sendiri menghadirkan 20 pembicara seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Bapak Sandiaga Uno, Mas Syafi'i Effendi, Mary Riana, dan yang pastinya ada YouTuber juga nih, ada Kak Aulion sama Kak Jovi nih. Mungkin bagi teman-teman silakan yang belum mendaftar untuk diajak teman-temannya, diajak keluarganya, diajak kerabat-kerabatnya untuk mendaftar di acara EduShip kita kali ini. Dan tujuan EduShip sendiri ini teman-teman adalah untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan, serta menjadi wadah diskusi, juga menjadi penyaluran donasi bagi korban yang terdampak COVID-19 agar dapat melanjutkan pendidikannya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, mungkin teman-teman yang menonton pada hari ini atau yang mengikuti sesi webinar kali ini adalah teman-teman yang dalam tanda kutip yang beruntung gitu. Nah, tapi masih banyak di luar sana saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang di sana kadang untuk mengikuti kuliah online itu mereka sampai naik manjat pohon gitu teman-teman, untuk bisa mendapatkan jaringan yang bagus. Oke, teman-teman, berhubung Mas Syafi'i Effendi sudah bergabung bersama kita, saya ingin ngobrol-ngobrol langsung nih, atau ngobrol-ngobrol sebentar nih bersama Mas Syafi'i Effendi. Halo Mas, Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Pak Moderator. Oke, baik. Mas Syafi'i Effendi, gimana nih kegiatannya selama masa pandemi? Apakah ngisi seminar Mas, atau bahkan webinar gitu? Gimana tuh Mas? Produktif sekali ya, karena bagi saya krisis itu adalah mindset ya. Jadi kalau orang di luar sana lari dari masalah, justru kita hari ini nambah tanggung jawab baru, launching bisnis baru, dan tentunya kita tidak pernah mau hidup standar gitu ya. Jadi kita selalu mendobrak hal-hal baru. Jadi kalau ditanya apakah melambat, tidak, malah semakin cepat gitu ya. By the way, malam ini saya juga meeting di kantor saya, ini kantor fashion kita. Ini yang baru launching berapa ya? 2 bulan yang lalu gitu, waktu pandemi kita launching sendiri. Pokoknya kita nggak mau sama seperti orang lain aja. Beda. Betul. Ya. Yes. BTW Mas, bakalan rekor muri lagi nggak nih, walaupun di tengah-tengah pandemi? Ya, rekor muri itu kita mau bikin gitu. Pemerintah aja belum, regulasinya belum siap. Kalau ditanya saya siap aja kalau mau buat yang lebih yang lebih fenomenal lagi gitu ya. Wah, luar biasa Mas. Ini Mas, temanya nih hari ini batik ya, hampir sama seperti saya ya Mas ya. Tanpa janjian loh Mas ya. Oke Mas, sebelum kita mulai nih saya ingin membacakan CV Mas dulu ya, untuk agar teman-teman lebih mengetahui Mas Syafi'i Effendi gitu. Yes. Beliau bernama Syafi'i Effendi, di mana beliau adalah Presiden of OIC Youth Indonesia atau Pemuda Oki, Organisasi Kerjasama Islam. Nah, jadi Oki sendiri yaitu sebuah organisasi internasional yang berpusat di Istanbul, Turki ya teman-teman, dengan 57 negara anggota dan memiliki perwakilan tetap di United Nations atau PBB. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pengusaha muda dan pembicara internasional. Dan tidak hanya itu juga teman-teman, pengalamannya sebagai pengusaha dan tokoh muda yang memiliki jaringan internasional menjadi modal baginya untuk pulang kampung dan membangun tanah kelahirannya, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Nah, mungkin teman-teman yang ada di Sumatera Utara sambutlah nih putra daerah terbaik Sumatera Utara Mas Syafi'i Effendi. Dan tidak hanya itu juga, teman-teman, beliau berhasil menamatkan SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 Perbaungan di Sumatera Utara ya, Mas ya. Dan beliau melanjut di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah di Kota Medan, dilanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT di Surabaya. Adapun prestasi-prestasi yang beliau raih, yang pertama, beliau merupakan Presiden Pemuda OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, dan beliau juga sebagai pembicara internasional, dan saat ini juga beliau pemilik 2 kampus, dan yang terakhir beliau peraih 2 rekor muri nih teman-teman, yang pastinya banyak sekali prestasi Mas Syafi'i Effendi, dan mungkin tidak bisa saya sebuti satu persatu nih teman-teman ya. Dan langsung saja nih Mas Syafi'i Effendi, mungkin Mas Syafi'i Effendi mau bagikan ada slide PPT atau gimana nih Mas? Nah, saya langsung aja. Oke, kita berarti lebih ke sharing aja ya Mas ya? Yes. Oke, baik. Mas, saya baru tahu nih Mas, ternyata Mas dari ini ya, dari Sumatera Utara. Kebetulan kita tetanggaan nih Mas, saya kebetulan dari Provinsi Aceh, Masnya dari Sumatera Utara. Oke, baik. Lahirnya. Sekarang saya tinggal di Jakarta. Oke, sekarang tinggal di Jakarta ya Mas ya. Mas, berhubungan dengan tema hari ini ya, yaitu DO kok bisa sukses gitu. Dan tadi saya sempat baca-baca di CV Mas, Mas melanjutkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa. Rasanya tidak mungkin nih Mas di DO gitu. Mungkin Mas bisa, apa sih yang melatar belakangi kok sampai di DO gitu Mas? Oke, saya cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih sahabatku seluruh Indonesia. Kali ini saya mungkin sharing ya. Dan nanti mungkin saya akan berikan beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa praktekkan. Dan kalau mau bertanya, boleh bertanya. Saya open untuk ditanya. Saya berusia 29 tahun. Sekarang punya 2 kampus. Satu namanya Akademi Pariwisata Nusantara di UIN, dekat di sebelah UIN Ciputat, Jakarta. Kemudian yang kedua namanya IBMT, International Business Management Technology di Surabaya. Jadi begini, DO itu sebenarnya adalah kesalahan saya ya. Jadi saya ini terbiasa melawan ketidakadilan, melawan tatanan lama yang salah, melawan isu-isu yang tidak baik gitu. Sampai sekarang saya terbiasa untuk melawan, termasuk melawan kemiskinan gitu ya. Jadi DO itu adalah akibat yang saya terima dari rajinnya saya melawan ketidakadilan. Biasalah di kampus kan biasa begitu, ada yang tidak adil, ada yang tidak pas dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkan saya untuk untuk berkontribusi terhadap negeri. Jadi ini penting nih ilmunya untuk teman-teman semua. Kunci yang saya lakukan adalah respon. Jadi kata kuncinya respon. Kegiatannya, kejadiannya boleh sama, tapi responnya berbeda. Ada orang di DO malah frustasi. Target saya adalah punya kampus sendiri, gitu ya. Jadi ketika di drop out, saya bilang, suatu hari saya akan tamat dari kampus saya sendiri. Yang terjadi memang, 9 tahun kemudian, S2 saya tamat dari kampus saya sendiri. Jadi seperti itu respon namanya. Nah, respon adalah tanggung jawab kita. Sedangkan persepsi orang lain itu urusan orang lain. Saya menemukan banyak anak muda yang hidupnya tergantung persepsi orang lain. Orang lain bilang A, dia bingung. Orang lain bilang B, dia bingung. Itu yang membuat dia jadi manusia lemah. Sehingga dia diatur oleh orang lain. Dia diatur oleh info dari orang lain. Dia diatur oleh persepsi orang lain. Jadi sama seperti Anda, termasuk teman sendiri. Bagi saya, teman terdekat adalah musuh terbesar. Kenapa? Karena teman tahu semua tentang kita. Jadi hati-hati bagi Anda yang hari ini berteman. Itu satu. Yang kedua, teman itu rata-rata itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau Anda punya keluhan apa-apa, jangan curhat ke siapa-siapa. Karena kalau Anda curhat, teman itu nggak ngasih solusi, gitu ya. Malah dia cuma bilang begini, yang sabar ya, cuma itu doang. Jadi strategi-strategi ini perlu Anda terapkan ke dalam hidup Anda. Bukan berarti tidak berteman. Tugas Anda adalah berteman sebanyak mungkin, tapi tidak boleh baper dan berkuping tipis atas proses yang Anda lalui menuju sukses. Gitu.
Iya, bener banget sih Mas. Memang circle pertemanan ini sangat ini ya Mas ya, harus sangat Yes, dipilah-dipilih gitu ya. Karena mungkin kita yes. lihat ya kaum-kaum milenial gitu. Apa ya, terkadang mereka terjebak gitu Mas, terjebak di lingkungan pertemanan atau bahkan mungkin Mas, tapi sebenarnya apa sih yang membuat Mas Syafi'i sendiri gitu ya? Mas Syafi'i kan nih dari kampung gitu ya, dari di Pantai Yes, Cermin ya, Pantai Cermin di salah yes. satu kecamatan di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mas, oke, gue fight nih, gue harus anak kampung, gue harus berjuang gitu. Sebenarnya apa sih latar belakang keluarga mungkin Mas? BTW keluarga Mas itu gimana dulu tuh Mas? Oke, ini mungkin ilmu kepada teman-teman semua. Orang kalau mau berubah, itu dorongannya cuma dua. Yang pertama rasa sakit, yang kedua rasa senang. Persentasenya 80-20. Jadi 80% rasa sakit, 20% rasa senang. Harapan, cita-cita, itu cuma 20% dorongannya. Tapi 80% adalah rasa sakit, kepepet, miskin, dihina orang, itu adalah dorongan yang paling kuat. Dan itulah yang mendorong saya sampai jadi seperti hari ini. Jadi kalau teman-teman ditekan, kemudian tidak dihargai, dihina, dikecilkan, itu harus menjadi dorongan yang 80% tadi. Gitu. Nah, kalau ditanya saya udah jelas dorongannya 80% gitu. Karena almarhum ayah saya itu supir, ibu saya penjual es. Tidak ada urutan orang-orang kaya di keluarga saya. Orang miskin total, asli miskinnya. Gitu ya. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwasannya ini tidak boleh begini terus, gitu ya. Nah, dorongan rasa sakit itu yang membuat saya jadi hari ini. Jadi selamat bagi Anda yang hari ini punya masalah. Karena masalah adalah dorongan yang 80% tadi. Sebaliknya, hati-hati bagi Anda yang lari dari masalah atau lari dari tanggung jawab. Karena Anda sedang menunda pertumbuhan, Anda sedang menunda keberhasilan. Gitu. Oke, luar biasa ya. Seperti yang Mas Syafi'i Effendi sendiri, bahwasanya beliau berjuang saat ini ada trouble gitu Mas ya, ada problem Yes, dari keluarga sakit, rasa sendiri. sakit. Betul-betul banget. Tapi Mas, tadi Mas bilang bahwasanya bapak Mas yang sopir dan ibu Mas yang jualan es gitu. Ya Ya, seperti apa ya, anak-anak milenial pasti mereka tidak banyak gitu, mereka tidak memikirkan, "Ah, gue lebih bagus jalan-jalan aja gitu, ngapain gue bantu orang tua," gitu. Nah, pada saat di posisi itu Mas, apa yang Mas lakukan gitu ngelihat teman-teman gitu? Apa gitu sebagai anak muda gitu, gimana tuh ya. Mas? Saya dulu dari kecil itu punya kebiasaan namanya dendam positif. Jadi kalau saya dihina, saya dendam tuh. Saya Oke. akan ingat hinaan itu. Tapi secara positif. Saya memukul diri saya sendiri, saya memaksa diri saya sendiri. Karena Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Jadi kalau Anda mau membalas sesuatu, jangan balas dengan kejahatan, balas dia dengan kesuksesan. Kalau Anda difitnah, jangan balas fitnah. Dan jangan klarifikasi, buktikan aja Anda tuh hebat. Selesai itu fitnah semua. Gitu ya. Jadi pembuktian akan membumi hanguskan orang-orang nakal yang telah menghina dan mengecilkan kita. Itu Nah, itu dengar tuh, insight-nya. betul-betul. Memang apa ya Mas ya, seperti yang Mas bilang tadi bahwasanya balas dendam terbaik itu kita harus balas dengan kesuksesan gitu. Karena kalau memang Yes, api dibalas itu dengan dia api, jawabannya. yang bakalan tetap api juga gitu Mas ya. Nah, tapi Mas, menarik nih sebenarnya pembahasan kita kali ini gitu. Tadi Mas jelaskan Ya. bahwasanya Mas dari keluarga yang kita bilang menengah ke bawah bahkan ya Mas gitu. Sebenarnya apa sih Yes, Mas bawa banget, tahapan Pak. ya, sebenarnya apa sih tahapan-tahapan yang Mas lalui Effendi hingga melalui pencapaian sekarang? Mungkin bisa di-share nih Mas ke teman-teman milenial. Gimana kesimpulannya? Coba ulangi. Nah, mungkin Mas bisa share nih ke teman-teman di rumah tahapan-tahapan yang dilalui hingga seperti yang sekarang ini Mas Syafi'i Effendi. Yang seperti sekarang inilah gitu, Mas. Gimana tuh, Mas? Oke. Oke, gini. Jadi saya cerita pengalaman saya usia 18 tahun saya mulai bisnis, kemudian bangkrut. Usia 19 kita punya hutang hampir setengah miliar. Kemudian 20 tahun kita mulai membangun kehidupan. Kemudian 21 tahun saya hijrah total. Saya meninggalkan semua kebiasaan buruk termasuk pacaran gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang ngajak orang untuk jangan pacaran dulu. Tai kucing itu pacaran, saya bilang begitu. Karena itu menghambat keberhasilan kita. Kemudian 20 saya menikah, 23, 24 gitu. Saya menikah itu dalam kondisi cari orang siapapun yang mau dinikahin.
gitu ya. Jadi niatnya itu berharap Allah bantu saya. Karena kemarin saya tuh mau naik jatuh lagi. Ternyata setelah saya deteksi masalahnya ada di dosa. Jadi kan pacaran itu kan dosa, itu rezeki kita, ngalangin prestasi kita. Gitu ya, itu termasuk yang hari ini saya dengungkan keliling Indonesia. Itu. Nah, jadi urutannya adalah ketika Anda ingin berubah ya. Cara berubah itu cuma 4 sebenarnya. 1, Anda ada di mana? Yang kedua, Anda tahu Anda mau kemana? Yang ketiga, Anda tahu caranya. Yang keempat, Anda eksekusi caranya. 4 cara. 4 cara inilah yang membuat Anda bisa berubah. Jadi, kalau teman-teman ingin merubah sesuatu, semakin sukses, semakin kaya, merubah yang kecil misalnya, yang sulit bangun pagi jadi bisa bangun pagi, selalu ada 4 ini. Tahu kita ada di mana, tahu kita mau kemana, dan tahu caranya, kemudian kita mengeksekusi caranya. Nah, banyak orang tidak bisa berubah karena tidak punya 4 yang tadi. Dia nggak tahu dia ada di mana, kekuatannya apa, potensinya apa, sumber dayanya apa. Kemudian dia banyak mendengar persepsi orang dan akhirnya dia kebingungan sendiri. Jadi tahu Anda di mana, gitu ya. Mau kemana? Harus clear Anda mau kemana. Jadi teman-teman harus tahu mau kemana gitu loh. Jadi kalau saya udah jelas, saya 29 tahun sekarang, goal besar saya adalah calon presiden 2034. Clear itu. Semua sumber daya saya mengarah kepada sana. Saya harus punya uang yang banyak, saya harus belajar yang banyak, saya harus menguasai 6 bahasa minimal dan lain-lain. Jadi ketika saya tahu mau kemana, saya tahu caranya, dan saya mengeksekusinya. Saya akan mendekati perubahan tadi. Gitu. Itu caranya, Mas. Oke, baik Mas. Seperti yang yang Mas bilang sendiri. Jadi gitu. Teman-teman yang mendengarkan webinar ini sudah wajib Anda Ya, gimana? Halo Mas, di jaringan Mas nih kayaknya nih putus-putusnya Ya, itu di jaringan gimana? saya, Mas. Ya, oke. Oke, baik Mas. Ini jaringannya di mana? Kita lanjut ya, Mas ya. Nah, memang Oke, Mas, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Yes, jelas. Oke, jelas ya, Mas ya. Jelas, ya. lanjut. Ya, memang tidak dipungkiri juga bahwasanya kita harus mempunyai goals gitu, mempunyai mimpi besar gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Mas? Mungkin ada tips nih dari Mas gitu. Kadang orang mereka tuh takut gitu untuk bermimpi gitu. Kata mereka, padahal seperti yang kita ketahui, bermimpilah kau setinggi langit gitu. Kalau kau jatuh maka di antara bintang-bintang itu. Mungkin seperti dari Mas nih, sebenarnya apa sih Mas kekuatan dari berpikir besar itu Mas menurut Mas Syafi'i sendiri? Oke. Orang yang tidak berani bermimpi besar, orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Maha Besar. Dan Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Clear, itu di tangan kita kontrolnya. Artinya mimpinya harus besar. Kalau mimpinya kecil, ya Anda akan menjadi orang standar yang tidak punya energi gitu. Makanya bermimpilah besar. Kalau mimpi Anda tertekan, berarti mimpi Anda sudah benar. Ya, Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ditertawain oleh orang-orang sekitarnya. Kolonel Sanders yang menemukan KFC ditertawai oleh orang sekitarnya. Ya kan? Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden dulu diketawai di sekolahnya. Jadi semua orang-orang sukses itu pasti dulunya diketawain. Tugasnya adalah membungkam semua mulut-mulut kotor yang sudah mengetawainnya tadi gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman miliki gitu. Kalau saya punya karyawan 130 orang, itu bisnis saya hanya bisa berkontribusi terhadap 130 orang. Tapi kalau saya jadi presiden, satu tanda tangan saya bisa mempengaruhi jutaan orang.